Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, selamat siang teman-teman. Selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas CR004 yaitu Ibu Sylvia Ratnajuta SPD MPD yang kami hormati dan kami hargai. Dan serta teman-teman semua CR004 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 izin untuk mereview tentang karya ilmiah yang sudah kita teliti dan sudah kita selesaikan bersama-sama. Dengan ini, kami mengangkat tema yaitu efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya bela negara di Universitas Esa Unggul Citra Raya. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, lebih dalam lagi untuk mereview karya ilmiah kita, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya sendiri, yaitu Sawalia Dinda Putrisari dengan NIM 20240301 dan di sini dengan rekan-rekan saya yaitu Najwa Natasha Putri 20240301 Oke, selanjutnya di sini ada Maida Aulia Zahra dengan NIM 20240301 Selanjutnya, di sini ada Reksa Hafiz dengan NIM 20240301 Oke, selanjutnya di sini ada Nelsi Firliana dengan NIM 20240301 Oke, selanjutnya di sini ada Gadiza Azahra dengan NIM 20240301 Dan yang terakhir, di sini ada Rizka Wahyudi 20240302 Nah, teman-teman, kami berada di Fakultas Ilmu Kesehatan dengan bidang kesehatan masyarakat dan Rizka Wahyudi sendiri berada di bidang ilmu gizi. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembahasan terlebih ini, teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon ya. Jika sudah dipanggil namanya, boleh silakan dinyalakan. Tolong dibisikkan dulu semuanya. Oke, baik. Sebelumnya kami memohon maaf jika ada kendala dengan sinyal atau tidak sedikit nge-lag atau apapun, itu karena kami berada ngambil dalam daring, yaitu dalam jaringan. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai yang pertama. Di sini kami karya ilmiahnya dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya bela negara di era globalisasi yang penuh tantangan. Jadi tujuan penelitian ini tuh benar-benar sangat penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan pastinya kami di sini mengambil tema bela negara yang untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya bela negara di lingkungan Universitas Esa Unggul. Nah, di sini ada metode penelitian, teman-teman. Nah, di sini kami kelompok 2 mengambil metode ini dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menunjukkan kuesioner bahwa 79% mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang menganggap pendidikan kewarganegaraan ini sangat berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi, selanjutnya, nah teman-teman, di sini ada pendahuluan dan isi. Nah, pendahuluan dan isi ini berisi tentang karya ilmiah yang sudah kita rangkum dan sudah kita ambil dengan intisari sedikit-sedikit, tapi ini sudah mencakup semuanya tentang konsep bela negara di Indonesia yang meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam mahasiswa Universitas Esa Unggul. Baik, pendahuluan dan isi ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizka Wahyudi. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Salwa Aulia. Saya akan melanjutkan apa sih konsep bela negara di Indonesia yang mencakupi upaya fisik dan non-fisik untuk
mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI sendiri. Tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKN) adalah menciptakan warga negara yang menciptakan tanah air, rela berkorban, dan setia pada Pancasila. Meskipun sering menghadapi kendala dan metode pencapaiannya, pendidikan bela negara berperan dalam membangun jati diri bangsa dan memahami sejarah serta nilai-nilai budaya di Indonesia. Dalam masyarakat multikultural, pendidikan harus inklusif dan toleran. Namun, tantangan di pendidikan tinggi adalah kurangnya metode efektif untuk meningkatkan kesadaran multikultural mahasiswa. Kesadaran multikultural mahasiswa menurut Undang-Undang Dasar 1945, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 27 ayat 3 menetapkan partisipasi melawan ancaman non-militer, sedangkan pasal 30 ayat 1 menekankan pertahanan terhadap ancaman militer. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam prospek politik, sehingga pendidikan bela negara dan PKN ini saling melengkapi dalam menumbuhkan jati diri dan kesadaran nasional pada generasi muda saat ini. Oke teman-teman, segitu aja pendahuluan dari isi PPT yang saya lampirkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Shalwalia. Oke, terima kasih kepada rekan kami, Rizka Wahyudi, sudah membacakan tentang pendahuluan dan isi dalam karya ilmiah kita. Nah, dalam pendahuluan dan isi ini juga banyak ya teman-teman tercatat tentunya undang-undang dasar ini dalam mahasiswa, atau ini untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa yang lebih lanjut lagi tentang rasa nasionalisme dalam kita membela negara Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah tadi ada pendahuluan dan isi, di sini kita juga ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini kita ambil dari profil respondennya pasti di Universitas Esa Unggul Citra Raya ya teman-teman. Di sini kami juga respondennya juga terdapat di kelas CR004 ataupun ada juga campuran dari CR kelas lainnya. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan dari profil responden ini. Berdasarkan penelitian ini tuh bahwa program studi kesehatan masyarakat memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di diagram ini. Nah, teman-teman, di sini tuh banyak ada beberapa program studi yang ada di responden karya ilmiah ini, teman-teman. Di sini ada seperti ada kesehatan masyarakat, terus di sini ada ilmu gizi, terus di sini ada farmasi, terus di sini juga ada sistem informasi juga tidak hanya dari Fakultas Fikes ya teman-teman, tapi di sini ada sistem informasi, terus ada rekayasa sipil dan lainnya. Nah, selanjutnya, pastinya di sini ada pertanyaan, apakah Anda masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul Citra Raya? Pastinya teman-teman ya, sebelum kita lebih lanjut lagi, ini kami mempertanyakan apakah kalian masih aktif dalam mahasiswa Universitas Esa Unggul Citra Raya. Harus iya ya teman-teman. Kalau misalkan tidak aktif dalam mahasiswa Universitas Esa Unggul, itu tidak bisa mengisi karena kita profil. Oke, baik teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala dengan sinyal, dengan recordan dari Zoom kami yang sudah terbatas. Kami di sini akan ingin melanjutkan. Nah, di sini ada di kuesionernya ini ada terdapat 10 soal nomor yang terdapat soal-soal ini tentang meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bela negara yang sudah dipilih oleh responden. Dan di sini ada nomor 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Messi Firlena. Kepada Messi kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan responden pada era globalisasi yang berkembang pesat yang
saat ini menimbulkan ancaman dan tantangan yang dapat melemahkan nasionalisme dan semangat bela negara masyarakat Indonesia. Ada pula responden sangat setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Tingginya persentase setuju yaitu 66,7% yang menyatakan setuju, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa khawatir akan dampak negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua, ragu-ragu sebagai indikator ketidakpastian. Persentase ragu-ragu itu 20,6% responden yang ragu-ragu menunjukkan adanya ketidakpastian atau ambivalensi terhadap isu ini. Yang ketiga, itu ada tidak ada responden yang menyatakan setuju atau ragu-ragu, setuju dan tidak setuju, maaf, sorry. Ketidakadaan responden yang dinyatakan sangat setuju dan tidak setuju menunjukkan bahwa pandangan mengenai dampak globalisasi cenderung bersifat moderat. Selanjutnya, yang kedua, saya sadar bahwa bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan serta tantangan. Tingginya persen sangat setuju, yaitu 58,3% responden menyatakan sangat setuju terhadap terlihat bahwa mayoritas masyarakat menyadari pentingnya bela negara dalam konteks nasional. Yang kedua, persen setuju yang disignifikan 37,5% responden yang setuju menunjukkan dukungan yang kuat terhadap konsep bela negara. Hal ini mencerminkan kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat tentang perlunya kolaborasi antara pemerintah dan warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Yang ketiga, rendahnya persentase yang tidak setuju, hanya 4,2% responden yang tidak setuju menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap konsep bela negara sangat minim. Sekian dari saya kembalikan kepada Syawalia. Oke, terima kasih kepada rekan kami, Messi, yang sudah membahas. Selanjutnya di sini ada nomor 3 dan 4 yang akan dibahas oleh rekan kami, yaitu Reksa Hafiz. Kepada Reksa Hafiz, kami persilakan. Baik, terima kasih Syawalia Dinda. Yang ketiga, saya memahami seberapa pentingnya pendidikan bela negara dalam menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai mahasiswa yang baik dalam membangun dan mempertahankan keutuhan negara. Dengan 78 responden yang menyatakan setuju dan 26 lainnya sangat setuju, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan bela negara. Presentasi ini mencerminkan pandangan positif mahasiswa di mana mereka menganggap pendidikan bela negara sebagai elemen fundamental dalam menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Menariknya, tidak ada satupun responden yang memilih opsi ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki pendapat yang tegas mengenai topik ini, baik mendukung maupun menolaknya. Ketegasan sikap ini bisa menjadi indikator bahwa pendidikan bela negara telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif mahasiswa yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan formal, serta kondisi sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, sebagai mahasiswa saya sering menerapkan nilai-nilai dasar bela negara di kegiatan kampus. Katakan setuju bahwa mereka telah menerapkan nilai-nilai bela negara seperti disiplin, kerjasama, dan cinta tanah air dalam aktivitas mereka di lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dan berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan akademik, organisasi, maupun interaksi sosial. Namun sebanyak 25% mahasiswa merasa ragu-ragu apakah mereka benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai bela negara secara nyata. Keraguan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep bela negara atau
karena mereka merasa bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum konsisten dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai bagaimana nilai-nilai bela negara dapat diaplikasikan secara lebih konkret dalam berbagai aktivitas. Sementara itu, 12,8% mahasiswa dengan tegas menyatakan sangat setuju bahwa mereka sering menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan mereka. Persentase ini mencerminkan adanya kelompok mahasiswa yang memiliki keyakinan kuat terhadap pentingnya bela negara dan secara aktif menjadikannya sebagai bagian dari sikap serta tindakan mereka. Menariknya, tidak ada satupun mahasiswa yang memilih opsi tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa menerima konsep pentingnya penerapan nilai-nilai bela negara, meskipun sebagian masih merasa ragu dan dalam mengidentifikasi atau mengukur sejauh mana mereka telah mengimplementasikannya. Dengan demikian, hasil survei ini dapat menjadi landasan bagi instruksi pendidikan untuk semakin memperkuat pembelajaran serta praktik bela negara agar mahasiswa dapat lebih memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Saya kembalikan ke Syawalia Adinda. Oke, terima kasih kepada rekan kami, Reksa Hafiz. Selanjutnya di sini ada pembahasan di nomor 5 dan 6. Nah, di sini akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Najwa Natasha Putri. Kepada Najwa Natasha. Maaf, ini harusnya Gadiza. Oh iya, maaf teman-teman. Tadi pembahasan nomor 5 dan 6 bukan Najwa Natasha, tapi Gadiza Azhara. Maaf teman-teman sekali lagi. Oke, baik. Langsung saja kepada Gadiza Azhara, kami persilakan waktunya. Ya, baik. Makasih, Syawalia Aidinda. Nah, yang nomor 5 ini, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya bela negara. Ini dapat dilihat dari diagram ini. Yang pertama, mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewarganegaraan itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bela negara, menyadari bahwa tanggung jawab ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, yang kedua, 75 responden menganggap materi pendidikan kewarganegaraan sangat relevan, sehingga memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berkontribusi menjaga kedaulatan. Yang ketiga, lebih dari 60% mahasiswa merasa termotivasi untuk aktif dalam kegiatan bela negara seperti melalui organisasi kemahasiswaan. Dan yang keempat, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada peningkatan rasa nasionalisme. Dengan 80% responden mengakui nilai-nilai persatuan. Selanjutnya yang soal nomor 6, materi bela negara yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, studi menunjukkan bahwa 70% responden ini percaya materi sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk non-militer seperti terorisme dan radikalisme. Sekitar 80% mahasiswa merasa materi pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan yang penting untuk memahami isu kontemporer seperti ancaman cyber dan disinformasi. Selain itu, 65% mahasiswa termotivasi untuk berperan aktif dalam bela negara, menyadari bahwa upaya ini melibatkan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan identitas kebangsaan. Sekian dari saya kembalikan ke Syawalia. Oke, sekali lagi maaf kepada rekan kami Gadiza dan terima kasih kepada rekan kami Gadiza Zahra yang sudah membahas tentang materi ini. Selanjutnya ada nomor 7 dan 8 yang akan disampaikan oleh rekan kami Najwa Natasha Putri. Kepada Najwa Natasha kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih untuk Syawalia. Kita lanjut untuk nomor 7, yaitu pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan kampus. Dari data yang kita peroleh dari hasil kuesioner ini, mendapatkan bahwa 75% mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang itu merasa setuju
bahwa pendidikan kewarganegaraan berhasil memberikan wawasan tentang bentuk-bentuk bela negara di lingkungan kampus. Menariknya lagi, ada 16,7% mahasiswa merasa sangat setuju dengan pernyataan ini. Namun, terdapat 8,3% mahasiswa merasa ragu. Kemungkinan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau cara penyampaian materi yang kurang menarik. Selanjutnya yaitu nomor 8, ada kegiatan sosial dalam pendidikan kewarganegaraan, seperti pelatihan dasar kepemimpinan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya bela negara. Di sini terdapat 79,2% mahasiswa menyatakan setuju bahwa kegiatan sosial mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bela negara. 12,5%-nya sangat setuju dengan pernyataan ini, dan hanya 8,3% mahasiswa merasa ragu. Sekian dari saya untuk nomor 7 dan 8. Saya kembalikan lagi dengan Syawalia. Oke, terima kasih kepada rekan kami, Najwa Natesa, yang sudah membahas tentang materi ini. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada nomor 9 dan 10 yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Maida Aulia Azhara. Kepada rekan kami, Maida, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih untuk Syawalia Dinda. Nah, di nomor 9 ini ada pendidikan kewarganegaraan mengajarkan saya bahwa bela negara tidak hanya tentang menghadapi ancaman fisik, tetapi juga menjaga nilai-nilai Pancasila di kehidupan mahasiswa. Sebanyak 66,7% responden setuju dan 33,3% sangat setuju bahwa bela negara tidak hanya tentang ancaman fisik, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Tidak ada yang ragu atau tidak setuju, menunjukkan bahwa mahasiswa memahami konsep bela negara secara luas. Lalu selanjutnya, untuk nomor 10, yaitu pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan kampus. Nah, di sini itu ada sebanyak 83,3% responden setuju dan 16,7% sangat setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan membantu mereka memahami bentuk-bentuk bela negara di kampus. Ini menunjukkan bahwa mata kuliah ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam berkontribusi terhadap bela negara. Sekian dari saya kembalikan kepada Syawalia Adinda. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, terima kasih kepada rekan kami, Maida sudah membacakan soal nomor 9 dan 10. Oke, sudah berakhirnya kami untuk membahas tentang karya ilmiah dan responden-responden mahasiswa Universitas Esa Unggul Citra Raya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada kesimpulannya. Berarti di perguruan tinggi Universitas Esa Unggul Citra Raya ini, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran yang sangat penting teman-teman, apalagi peran strategis dalam membentuk sikap kritis, partisipatif, dan nasionalisme mahasiswa. Lalu, melalui metode yang kami ambil ini, penelitian ini akan menekankan pentingnya integrasi atau nilai kewarganegaraan dan nasional dalam pembelajaran teori dan praktik. Nah, seperti kayak pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial itu yang mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bela negara. Dan penanaman nilai Pancasila ini seperti cinta tanah air dan kesadaran bela negara ini instrumen yang paling penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Nah, jadi dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Mahasiswa Esa Unggul Citra Raya ini setuju bahwa pendidikan bela negara ini sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran mereka. Sementara masih ada 25% lagi yang masih ragu dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Tetapi dengan adanya ragu-ragu, kami juga di sini mendapatkan ya bahwa dari 79% mahasiswa ini sudah setuju bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk kami tingkatkan lagi. Nah, baik, selanjutnya. Nah, selesai sudah pembahasan kami dalam karya ilmiah kami yang sudah kami terangkan. Nah, ternyata di sini ada tanya jawab teman-teman. Tapi kan kita kan ini dalam daring ya, dalam jaringan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tanya jawab, boleh di kolom komentar YouTube kami ya, nanti kami akan upload di YouTube. Jika jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham atau kurang jelas yang tadi diterangkan oleh rekan-rekan kami, boleh banget rekan-rekan semua, teman-teman semua dari mahasiswa Esa Unggul ini boleh tanya jawab di kolom komentar.
Nanti kami akan jawab bersama-sama. Nah, baik. Selanjutnya, kan ini sudah berakhir pembahasan kami. Mohon maaf sekali lagi jika dari rekan-rekan kami menggunakan kata-kata yang kurang sopan atau kurang enak didengar. Baik, terima kasih semuanya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami, dan kami juga ingin sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami, Bu Sylvia. Kami terima kasih banyak dan mohon maaf Ibu jika kami banyak kurangnya dan banyak salahnya. Oke, teman-teman semua, kita akhiri presentasi kali ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.